Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang suka memaafkan atau sifat pemaaf itu adalah merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Ibu-ibu kan sudah puasa Ramadan, mungkin sudah ada yang 1 bulan penuh. Mungkin masih ada yang punya hutang, yang punya hutang jangan puasa sunnah Syawal dulu, hutang Ramadannya diselesaikan, karena hadisnya siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang puasa setahun. Nah, saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan untuk mengqadha, mengganti puasa Ramadannya, baru diikuti dengan sunnah Syawal. Nah, ketika kita berpuasa itu kan ada satu nasihat dari Nabi SAW. Ketika kita berpuasa, kalau kamu diolok-olok, dihina, dicela atau diajak bertengkar, maka katakan inni shaim. Saya sedang puasa. Artinya orang yang berpuasa itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu tidak marah. Kemudian juga tidak melayani atau meladeni orang yang ngajak dia ini bertengkar. Nah, pemaaf itu adalah merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat berikutnya menjelaskan, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaiza, dan menahan marahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi takwa itu salah satu cirinya, orang yang bertakwa itu adalah dia mampu menahan marahnya dan dia mau memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan manusia. Bu, kita ini banyak salahnya kepada orang lain, mungkin kepada saudara kita, mungkin kepada teman kita, mungkin kepada tetangga kita. Sengaja ataupun tidak sengaja, pasti kita punya salah, Dan kalau kita tahu kita itu punya salah, maka segeralah kita meminta maaf, Dan kita pun hendaknya jangan menutup pintu maaf bagi teman kita, saudara kita, tetangga kita yang mungkin bersalah kepada kita, sengaja maupun tidak sengaja. Karena Allah saja pencipta langit dan bumi itu, kalau hambanya itu berbuat dosa, mungkin membunuh, mungkin berjudi, minum khamr dan sebagainya, kalau dia itu bertobat kepada Allah, sama Allah itu dimaafkan, diampuni. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, hendaklah kita itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42, faman afa wa aslahu fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan, wa aslahu, dan berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surat Asy-Syura ayat 42. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang memaafkan itu dengan pahala yang besar dan ganjaran yang agung. Ya. Kan kita menginginkan kalau kita beramal itu ingin pahala yang besar, ingin diberi dengan ganjaran dan lain sebagainya. Maka di dalam ayat yang mulia ini disebutkan siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maksudnya apa? Orang yang memaafkan itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang pemaaf. Ibu-ibu saya tanya, senang dicintai Allah apa enggak? Senang. Betul ya Bu ya? Suka dicintai, disayang sama Allah? Suka. Salah satu amal yang menjadikan orang itu disukai, dicintai oleh Allah adalah suka memaafkan orang lain. Ya, suka memaafkan orang lain. Saya yakin ibu-ibu ketika malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil likuran ya, itu biasanya berdoa begini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Kalau sendiri fa'fu anni, kalau berjamaah fa'fu anna ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah. Engkau mencintai, senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Karim, Engkau Maha Pemurah, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, Engkau senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Jadi Allah itu senang memaafkan. Ya. Maka ibu-ibu juga harus senang memaafkan. Ya. Kalau anak putranya bersalah, dinasehati, ya, dimaafkan, ya. Kadang-kadang kita ini kan kalau dalam rumah tangga kan mesti musuhannya kan Bu? Ya selisihnya kan kalau istri sama suami, orang tua sama anak kan begitu Bu ya. Kalau saya dengan istri saya kan tidak mungkin saya bertengkar sama istrinya orang lain. Apa ya? Jadi saya ini suami banyak berbuat salah kepada istrinya, maka dia harus minta maaf. Atau sebaliknya, ya. Atau orang tua itu kadang-kadang berbuat salah kepada anaknya. Jadi jangan selalu anak yang disalahkan Bu ya. Kadang-kadang anak nakal itu bukan kadang-kadang orang tuanya salah, dia tidak diberitahu, tidak diajari, sehingga dia tidak ngerti. Maka kita berbuat salah kepada anak kita, maka kita pun minta maaf ya. Jadi pokoknya budayakan kita itu kalau berbuat salah segera minta maaf. Kalau sama Allah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi orang yang pemaaf atau orang yang suka memaafkan, mudah memberi maaf kepada orang lain, dia itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memaafkan orang lain ya. Namanya memaafkan berarti kan tidak ada dendam dia ya. Tidak ada dendam ya. Itu akan menjadi sebab seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penutup Bu ya. Saya akan menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW, ini dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini menceritakan ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan ada seorang lelaki penghuni surga. Maka para sahabat memperhatikan siapa laki-laki yang datang. Ternyata ada seorang laki-laki Ansor, sahabat Ansor yang datang, jenggotnya masih basah habis berwudu dan dia menenteng sandalnya dengan tangan kiri. Kemudian besok harinya lagi Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk, akan datang seorang lelaki penghuni surga.
orang itu lagi 3 hari berturut-turut, besoknya juga seperti itu. Maka setelah Rasulullah SAW pergi, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, itu mendatangi laki-laki Ansor tadi itu. Kemudian dia bilang kalau dia ini ingin numpang nginep di rumahnya selama 3 malam saja, karena dia sedang ada masalah dengan ayahnya, dengan orang tuanya, dan dia bilang tidak akan pulang. Dipersilahkan. Setelah itu Abdullah bin Amr bin As itu bermalam selama 3 malam. Setiap malam diperhatikan, laki-laki yang penghuni surga ini amalannya apa. Ternyata kalau malam dia ini tidak melaksanakan sholat malam. Cuma kalau dia bangun, membolak-balikkan badannya, dia berzikir kepada Allah dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu tidur lagi dia, tidak sholat malam, ya. Sampai nanti bangun sholat subuh. 1. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Amr ini, cuma saya tidak pernah mendengar dia mengucapkan kecuali kebaikan. Jadi dia selalu kalau bicara tentang masalah kebaikan. Kemudian malam pertama sudah, malam kedua juga begitu. Dilihat bangun tapi kok tidak sholat malam, hanya berzikir, bolak-balikkan badan, setelah itu bertakbir, subuh baru dia sholat subuh. Jadi dia ini ibadahnya sedikit, cuma sholat wajib saja, begitu ya. Nah, setelah 3 hari 3 malam selesai, maka Abdullah bin Amr tadi itu penasaran, ya. Dia berkata, ya, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua saya, ya. Cuma saya ini, ya, ingin mengetahui amal apa yang Anda kerjakan, karena Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya Anda ini adalah seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Kemudian setelah saya amati, ternyata ibadah Anda ini tidak ada yang istimewa. Ya. Orang itu mengatakan, ya seperti itulah amal ibadah saya. Saya tidak pernah ya seperti yang kamu lihat. Dan setelah itu Amr bin Ati pulang. Sebelum jauh dipanggil, kemari, ya. Amal saya memang seperti apa yang kamu lihat, tapi saya tidak pernah ada perasaan dendam sama sekali kepada seorang muslim pun. Jadi dia itu tidak pernah ada rasa dendam. Dendam itu ingin membalas, ya. Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita ingin membalas dia, ya. Itu saya tidak pernah, ya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah iri atau hasad kepada orang yang oleh Allah diberikan kebaikan. Jadi kalau ada saudaranya mendapatkan kebaikan, dia itu tidak iri. Jadi tidak dendam dan tidak iri. Kata Abdullah bin Amr tadi, oh, amal inilah yang mengantarkan Anda ke surga, dan inilah yang kami tidak sanggup, tidak mampu, berat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi di situ Pak 2, yaitu tidak ada perasaan dendam. Berarti dia ini kalau tidak ada dendam, ya dia memaafkan orang lain. Yang kedua, dia tidak hasad, tidak iri dengan kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain. Cuma perlu saya jelaskan di sini Bu, ya, biar tidak salah paham. Nanti kalau yang gagal paham begini, berarti tidak perlu sholat tahajud, ya, tidak perlu sholat malam. Itu sahabat tadi kan cuma bangun, tidak sholat malam, cuma berzikir, ya. Bukan begitu maksudnya Bu, ya. Jadi maksudnya di sini adalah, ya, orang itu kalaupun dia itu amalnya sedikit, ya, dia kan sedikit amalnya, tidak sholat tahajud, sholat malam, ya. Tetapi kalau dia ini memiliki amalan tadi, tidak suka dendam kepada orang lain dan tidak iri terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu akan menjadikan seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang besar, menjadi sebab dia ini akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Maka ini harus kita usahakan di dalam diri kita, ya. Jangan sampai ada dendam, ada iri, dengki dan lain sebagainya, sehingga nanti akan merusak daripada amal-amal
ibadah kita, ya. Karena Nabi mengatakan jauhilah hasad atau iri, karena hasad itu akan menghabiskan amal seperti api memakan kayu bakar.